Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muzaki, dosen pengampu mata kuliah pengantar perbandingan mazhab. Alhamdulillah, saya diamanahi untuk mengajar mata kuliah tersebut pada semester 3 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada pertemuan kedua telah kita bahas terkait pengertian mazhab, sejarahnya dan macam-macam mazhab. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait tasyri' pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa khulafa rasyidin dan sahabat besar. Oke, para sahabat-sahabat, para mahasiswa, bisa teman-teman simak dengan baik, bisa teman-teman perhatikan nanti di slide yang saya tampilkan di video ya, sambil mendengarkan penjelasan saya, sambil melihat apa yang ada di video. Pertama, pengertian tasyri'. Itu apa pengertian tasyri'? Tasyri' itu kalau di tasrif itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi syarra'a yusyarri'u tasyri'an. Tasyri'. Artinya adalah proses penetapan hukum dan aturan dalam Islam. Tasyri' itu adalah proses penetapan hukum dari sumber hukum kemudian menjadi produk hukum. Itu adalah tasyri'. Kemudian bagaimana tasyri' pada zaman Nabi, yaitu Nabi Muhammad berperan sebagai Rasul dan panutan yang menetapkan dasar-dasar hukum Islam. Masa tasyri' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi dua periode. Ada yang disebut dengan periode Mekah, yaitu pembentukan dasar keimanan, ibadah dan akhlak. Jadi ketika masih di Mekah itu adalah periodenya pembentukan dasar keimanan, ibadah dan akhlak. Karena di sini posisinya masih umat Islam masih tidak banyak, umat Islam masih sedikit dan lemah. Maka di sini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pembentukan dasar keimanan, ibadah dan akhlak. Sedangkan periode selanjutnya yaitu periode Madinah, apa yang dilakukan yaitu penekanan pada hukum-hukum sosial, ekonomi dan kenegaraan. Ya. Jadi pada masa di Madinah ini sudah mulai lebih luas lagi penekanan hukum-hukumnya. Sudah tentang sosial, ekonomi, kenegaraan. Sudah mulai ada hukum-hukum misalnya hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pembunuh, hukuman bagi pezina, ya. Bagaimana aturan jual beli, aturan rohan, aturan ijarah itu pada periode Madinah. Jadi pada periode Madinah itu umat Islam sudah mulai kuat, sudah mulai banyak di situ. Selanjutnya, apa ciri-ciri tasyri' pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke, bisa diperhatikan di slide. Yang pertama, langsung dari wahyu. Artinya hukum diturunkan melalui Al-Qur'an. Artinya pada zaman Nabi ketika ada persoalan hukum, kemudian bisa saja Al-Quran turun untuk menjawab persoalan hukum yang belum ada jawabannya.
Dalam Al-Quran banyak bahasa-bahasa, misalnya yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid. Itu artinya Al-Quran merespon persoalan-persoalan yang akan ditanyakan oleh umat. Yang menjawab adalah Nabi Muhammad. Jawabannya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasyri' pada zaman Nabi pertama itu penetapan hukum langsung dari Quran, ya. Yang kedua melalui ijtihad Nabi, ya. Artinya ketika misalnya kok Al-Quran tidak menjelaskan, kok wahyu tidak turun, maka Nabi Muhammad membuat keputusan berdasarkan pertimbangan akal, terutama untuk hal-hal yang tidak dijelaskan dalam wahyu. Artinya Nabi berijtihad. Kenapa? Karena di sini wahyu tidak turun. Artinya Allah tidak menurunkan wahyu, maka di sini Nabi ijtihad. Kemudian sesuai dengan kondisi sosial, tasyri' bersifat fleksibel dan mempertimbangkan konteks masyarakat saat itu. Ini terutama dalam hal-hal yang bersifat tradisi, misalnya. Kalau hal-hal yang bersifat tradisi biasanya itu fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Kalau dalam hal-hal yang sudah tidak bisa diubah, maka tidak bisa diubah. Misalnya sholat, itu tidak bisa diubah, sudah seperti itu. Haji tidak bisa diubah. Apa misalnya yang bisa diubah, yang bisa fleksibel? Misalnya pada zaman Nabi jual beli halal. Dengan cara apa? Ada ijab qabul. Gimana caranya ketemu? Kenapa kok harus seperti itu? Kok ada ijab qabul? Karena itu adalah ijab qabul adalah pertanda ridhonya penjual dan pembeli. Kalau sekarang gimana? Sekarang sudah transaksi tidak seperti itu lagi, modern. Transaksi via online, via HP, transaksi e-commerce. Ya dalam konteks seperti itu ya kita sesuaikan dengan konteks sekarang. Artinya apa? Yang penting adalah ridho sama ridho. Tidak ada aturan yang dilarang, tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak ada hal-hal yang membahayakan, tidak ada larangan syariat di situ. Ambil substansinya. Oke ya, seperti itu. Kemudian sumber tasyri', sumber penetapan hukum pada zaman Nabi itu apa saja? Tentunya yang pertama adalah Al-Quran, karena sumber hukum utama yang menuntun pada prinsip dasar kehidupan itu adalah Al-Quran, ya. Baru yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu bisa saja aqwalun Nabi, perkataan Nabi, bisa saja af'alun Nabi, perbuatan Nabi, dan bisa saja takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Itu sebagai panduan hidup bagi umat Islam, yang mana hadis ini menyempurnakan Al-Quran. Yang tidak ada di Quran maka kita cari di hadis. Nah, itu. Jadi sumber utama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua itu adalah hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber yang disepakati oleh umat Islam sebagai rujukan. Selanjutnya, contoh-contoh tasyri', penetapan hukum pada zaman Nabi. Misalnya dalam hal ibadah, yaitu penetapan sholat, puasa, dan zakat. Itu pada zaman Nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Kemudian dalam sisi praktisnya Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mencontohkan bagaimana cara sholat.
Nabi menjelaskan bagaimana cara zakat. Itu ditetapkan pada zaman Nabi. Dalam hal muamalah, misalnya aturan dalam perdagangan. Apa misalnya? Misalnya dalam Quran Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Nabi menjelaskan apa saja jual beli yang boleh, apa saja jual beli yang tidak boleh, bagaimana praktek-praktek jual beli yang dilarang. Kemudian juga tentang pernikahan. Nabi menjelaskan tentang pernikahan, hukum tentang pernikahan ditetapkan pada zaman Nabi. Yang syarat nikah, rukun nikah, nikah-nikah yang dilarang dan sebagainya. Kemudian juga hukum pidana, ya. Apa itu hukum yang mengatur kejahatan dan hukumannya dan sanksinya? Pada zaman Nabi ditetapkan had atau sanksi bagi pembunuh, sanksi bagi pezina, sanksi bagi pencuri. Itu adalah contoh tasyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana metode penetapan hukum oleh Nabi? Yang pertama adalah langsung dari wahyu, artinya langsung Allah yang menurunkan hukumnya, Nabi yang menyampaikannya. Yang kedua ijtihad Nabi, yaitu tadi Nabi mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan syariat ketika wahyu tidak turun secara khusus. Nanti ini akan banyak macamnya ya teman-teman. Yang dari Nabi itu banyak macamnya. Ada yang memang Nabi yang mengucapkan tapi itu adalah wahyu dari Allah, yang bukan Quran tapi, yaitu hadis qudsi namanya. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan Nabi tapi diriwayatkan dari Allah. Kemudian ada hadis nabawi ya dari Nabi yang berupa fi'li, qauli dan takriri. Jadi itu metode penetapan hukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, sudah lumayan banyak ya penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin untuk sejarah tasyrik pada zaman Nabi ini, agar teman-teman lebih kuat pemahamannya, nanti pertama ini saya kasih tugas, buatlah ringkasan penjelasan terkait tasyrik pada zaman Nabi. Buat ringkasannya. Terus gimana cara membuat ringkasannya? Kalau kekurangan materi, maka buka jurnal ya. Jurnal nanti referensi yang digunakan adalah jurnal ilmiah. Nanti bisa cari di Google Scholar ya, atau Google Cendekia, ditulis di Google itu Google Scholar atau Google Cendekia. Nanti muncul, tulis tasyrik pada zaman Nabi, kemudian klik, nanti akan keluar banyak itu, pilih salah satu jurnal, dibaca, nanti diringkas, diresum ya, diketik, nanti kemudian di Microsoft Word ya, kirim ke email saya zakipasca@gmail.com. Baik teman-teman, mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, bisa menambah ilmu. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, melanjutkan materi yang belum dibahas. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.